Gear 5 One Piece yang sangat dinantikan secara resmi telah memulai debutnya di episode 1071. Tepat ketika orang-orang di Wano kehilangan semua harapan setelah kekalahan Luffy bangkit dengan kekuatan barunya. Siap mengalahkan Kaido, transformasinya memperlihatkan buah iblis tipe Zoan dan bukan Paramecia. Nah, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas Gear 5 Luffy di episode 1071. Luffy memiliki sifat Paramecia dan Zoan dalam keadaan awakening. Jadi gini, sifat alami dari awakening buah iblis tipe Paramecia adalah pengguna dapat mengubah lingkungan sekitar agar sesuai dengan sifat buah iblis mereka. Dan sifat alami awakening Zoan memberikan kecepatan, kelincahan, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pengguna sambil mengubah mereka menjadi manusia hybrid. Nah, Luffy termasuk dalam kedua kategori ini. Hal ini dibuktikan di One Piece episode 1071, di mana Luffy melompat di atas tanah seperti trampolin. Hal ini terjadi karena Luffy mengubah sekelilingnya menjadi karet. Bukan hanya tanah, bahkan tubuhnya sendiri pun menjadi lebih lentur dan kenyal dari sebelumnya. Jadi, kedua hal ini cukup membuktikan bahwa Luffy memiliki sifat Paramecia dan Zoan dalam keadaan awakening. Tapi, tidak seperti awakening Paramecia, awakening Zoan memiliki risiko yang cukup besar. Karena sifat bawaan buah ini, awakening Zoan membuat pengguna memperoleh kekuatan, kecepatan, dan daya tahan yang jauh lebih besar daripada mereka yang memiliki kekuatan Zoan yang belum awakening. Tapi, ada kemungkinan penggunanya dapat berubah menjadi hewan buas yang tidak memiliki akal sehat. Sebagai contoh, para penjaga penjara di Impel Down tidak diperlihatkan memiliki pikiran yang begitu kompleks dan hanya bekerja berdasarkan insting. Tapi, alih-alih berubah menjadi binatang buas yang tidak memiliki akal sehat seperti kebanyakan awakening Zoan, Luffy mendapatkan akses ke awakened form yang baru yang lebih kuat, atau bisa juga disebut Kakusei Furumu, sebagai kelanjutan dari perubahan sebelumnya. Bentuk ini ditandai dengan rambut yang menyala dan selempang asap yang menyala yang muncul di sekitarnya. Sejauh ini hanya Monkey D. Luffy, Rob Lucci, dan Kaku yang telah menunjukkan kemampuan ini. Pada episode 1071 mengungkapkan nama dan sifat asli dari buah iblis milik Luffy. Penting untuk diketahui bahwa Dewa Matahari Nika adalah legenda nyata di dunia One Piece. Nika adalah seorang pejuang yang dipuja oleh para budak di zaman kuno sebagai Dewa Matahari. Konsep Dewa Matahari sangat umum ditemukan di beberapa budaya di dunia nyata. Karena pentingnya matahari bagi kehidupan secara keseluruhan, sebagian besar Dewa Matahari sering diakui sebagai simbol kekuatan dan kemakmuran. Nika sendiri merupakan nama lain dari Nike, dewi yang dihubungkan dengan kemenangan dan keberhasilan. Nama Nika mungkin terinspirasi dari pohon Nika, nama untuk pohon beringin di Maladewa. Jadi, pohon ini memiliki hubungan yang erat dengan tanaman karet. Pohon beringin dikatakan sebagai rumah dari Kijimuna di Okinawa. Mereka adalah roh-roh berwujud anak kecil yang merupai siluet Nika. Menurut Vegapunk, buah iblis lahir dari keinginan manusia. Oleh karena itu, seseorang mungkin ingin melihat Dewa Matahari Nika membebaskan mereka. Dengan demikian, Hitohitonomi model Nika lahir. Buah ini memungkinkan penggunanya untuk menjelma menjadi Dewa Matahari Nika. Yap, cukup segitu dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.